Paling lama lu untuk bisa move on berapa lama? 3 tahun. Gila. Halo semua, masih di Ruang Drama bareng gua Doni Pramrama dan Miss Yai. Nah, seperti janji kita sebelumnya, kali ini kita akan ngasih 10 tips trik bagaimana caranya move on dari mantan pacar kamu nih. Nah, kalau kalian ngerasa stuck karena terjebak di kenangan masa lalu bareng mantan pacar kalian, bisa jadi karena kalian mungkin sudah lama pacaran, terlalu banyak kenangan indah dan cerita manis gitu deh. Dan ternyata tiba-tiba kalian harus putus. Dan mungkin yang lebih parahnya lagi nih, di saat kamu stuck, lagi patah hati, ternyata dia udah punya gandengan lain. Terkali gandengan. Oke, tapi jangan khawatir. Kita punya solusi yang patut kalian coba nih. Tapi sebelum kita kasih tahu bagaimana caranya, kayaknya gue mau minum dulu deh. Mijon. Oh move iya, on. Mizon. Sesuai dengan tema kali ini ya. Starfruit Bisa ya. move on. Bisa move on ya, Mijon move on. Tuh, move on. Ya. Tunggu deh, kok enak ya? Starfruit. Oh iya ya, seger coy. Beneran ini beneran enak nih. Ini Minum beneran. dulu biar suaranya nggak seret guys. Nah, udah pada seger kan habis minum Maison? Sekarang kita langsung move ke tips yang pertama. Tips yang pertama, jangan ragu buat menangis. Jujur pada diri kalian sendiri kalau kalian itu lagi sedih. Nah, yang namanya putus cinta itu kan pasti ada galaunya, ada sedihnya, ada rasa-rasa nggak semangat gitu, nggak kayak biasanya. Ya. Nggak apa-apa, wajar kalian merasa kayak gitu. Karena kayak tadi dibilang pertama sama Kak Doni, mungkin sudah kemakan waktu kita sering bareng-bareng, terus tiba-tiba ngerasa kesepian, ngerasa sendirian. Kalau kalian mau nangis, nangis aja, nggak apa-apa. Malam-malam mandi di shower kan. Nyanyi Ragu Rosa. Itu Kak Rama ya? Rama banget itu. Jadi guys, kalau kalian memang lagi sedih, ungkapkan perasaan kalian. Jangan ragu-ragu buat nangis. Buat yang cowok nih, kadang yang suka sok-sokan tegar, nggak apa-apa guys. Nangis aja, tumpahkan segala kesedihan kalian. Mungkin dengan cara kalian menumpahkan kesedihan kalian itu, perasaannya tuh jadi sedikit lebih ringan, ya kan? Bener kan? Malah kalau kalian nggak nangis, itu akan mempersulit diri kalian sendiri untuk move on, karena sesuatu yang kalian pendam di hati itu nggak bisa keluar. Bener banget. Kalau perempuan mungkin kan dia itu lebih mudah untuk mengekspresikan sesuatu hal yang dia rasa, ya kan? Mungkin kalau perempuan itu lebih mudah untuk menangis. Tapi ada juga kok beberapa perempuan yang nggak, yang dia itu malu kalau dia tuh terlihat sedih. Dia tuh pengennya terlihat dia tuh baik-baik saja. Kalau aku sih nangis ya. Kalau mau nangis aja gitu. Kadang karena kalau nangis itu bukan berarti kalian lemah. Ya, jadi itu ya, camkan ya. Kalau kalian udah putus, jangan pernah stalking sosial media mantan kalian, karena itu akan menambah beban perasaan sedih, hancur luluh lantangnya hati kalian. Luluh lantang. Ada pengalaman pribadi ya kalian? Oh, dulu zaman gue belum ada sosial media. Sosial medianya baru Friendster kan. Tapi masa sih bukannya MRC lo? Friendster mah belum nemu Friendster MRC lo. Gimana ya? Sosial media belum terlalu hype kayak sekarang. Jadi ketika Doni beranjak dewasa tuh belum ada sosial media, bahkan internet pun belum ada. Udah ada, ngaco lo kamu. Kayaknya gue yang di stalkingin deh. Gue kapan ya terakhir gue stalking mantan ya? Ketika Majapahit lagi perang. Emang tua banget ya kak ya? Tua. Doni itu termasuk ini makhluk prasejarah dia. Wow. Bukan cewek tuh kadang-kadang. Cewek tuh kan kalau sudah putus pasti ada menyesal lah kan. Kalau cewek tuh biasanya kan. Enggak sih. Gitu. Kalau cowok kebalikannya. Kalau cowok tuh menyesal setelah berbulan-bulan berikutnya baru menyesal. Kalau cewek kan biasanya baru seminggu 2 minggu udah menyesal. Ya nggak sih? Begitu kan cewek ya?
enggak mungkin kalau cewek tuh sedihnya lebih cepet. Maksudnya putus, sedih, selesai gitu. Kalau cowok mungkin putus biasa dulu baru sedih gitu nggak sih? Iya. Ya. Ya, bisa. Iya kan? Ya, Jadi benar, jadi benar. ketika ceweknya udah bisa happy, cowoknya baru sedih. Iya. Ya. Oke, selanjutnya tips yang ketiga, hentikan semua bentuk komunikasi dengan mantan. Kalau soal gini gue ahlinya ini. Ini gue Oh, ahlinya banget nih. ya. Jadi Hmm. kalau lu sudah putus dan itu keputusan dari dia, terutama dia yang mutusin, saat itu juga lu sudahi semua komunikasi, semua chat hapus, semua history chat, DM, WhatsApp, di segala macam SMS Foto. hapus. Foto tergantung fotonya, yang kayak gimana dulu. Foto video kalau yang bagus, Kalau foto videonya tergantung dulu kayak gimana. Kalau bagus, tinggal Komplit di apa enggak gitu ya. Ya Berarti taruhnya kan. di Google Drive aja. Kalau durasinya panjang, simpen aja nggak apa-apa. Supaya kalau pendek gampang ke tuh, share-nya. ya nggak juga di share, buat dijual. Itu kan kalau misalkan yang mutusinnya si mantan. Tapi Ya, kalau yang misalkan yang mutusin lu, gue nggak pernah. Gue udah putus Coba mulu. diputusin. Gue udah putus mulu. Gue nggak cari pernah. aman deh, Gue udah putus cari mulu. aman. tanya Yai, gimana Yai? Kalau lu yang mutusin Pernah. posisinya, Iya. Ya kayak gue bilang tadi, gue Lu nggak pernah nggak? stalking. Gue Lu pernah? nggak pernah stalking mantan. Hmm. Gue pernah nggak diputusin? ya Pernah sekali. Ih, sok ganteng banget gitu. So ganteng. Gampang banget. Terus Yang apa yang mana? lu lakukan? Yang drummer bukan? Rame. Yang drummer apa yang gitaris? Yang gitaris. Bukan lah, masa kalau yang gitaris mah gue yang mutusin. Kan nonton gak sih Kak? Nonton. Nanti gue share. Nonton pasti. Gue share. Langsung gue share Orang orangnya lihat langsung. WhatsApp gua kok status. Iya, iya gue udah nggak pernah. Hmm. Gue udah blokir. Gue udah emang bener-bener gue udah pasti udah mutus komunikasi sama dia. Bahkan dulu gue pernah putus terus gue ganti nomor. Itu pokoknya kalian harus berkomitmen ketika kalian memutuskan untuk menyudahi hubungan ini, ya berarti itu keputusan kedua belah pihak dan kalian berdua sudah menyetujuinya. Tips move on dan trik move on berikutnya setelah tadi Rama yang memutuskan komunikasi, berikutnya adalah lo harus menyingkirkan, menghapuskan dan melupakan dan serta lu buang semua yang bikin lu inget sama dia. Jadi lu buang semua kenangannya. lu diputusin sama pacar lu. Heeh. Ya kalau misalkan kayak barang-barang biasa ya, kayak misalkan lu dikasih baju, tas gitu kan, sepatu gitu kan, lu bisa lah lu simpen gitu. Itu Simpan. barang-barang kecil yang gampang buat lu singkirkan untuk sementara. Tapi kalau misalkan Kalau- lu dikasih rumah gitu, lu dikasih Jual. rumah, lu dikasih Kontrakin. Kontrak yang dijual bisa. mobil mewah gitu. Jual aja, jual buat modal jualan, modal bisnis. Pokoknya Nggak sebisa dibalikin mungkin ya, dijual ya. disingkirkan ya. Lu singkir. Pokoknya yang menyangkut paut dengan sebuah kenangan, sebuah memori itu lu singkirkan. Kalau rumah lu jual, dijadiin rumah baru. Terus kalau barang-barang kecil, kalau ori jual aja. Kalau KW ya udah buang. Nah, tergantung barangnya. Kalau dikasih Kalian tanah, gimana? kalau dikasih tanah, mendingan tanahnya lu bangun perumahan. Nah, atau enggak bangun kontrakan gitu ya. Jadi dipakai buat bisnis ya. Jadi biar nggak sia-sia move on-nya, lu manfaatkan Cowok semuanya. sih. Ya tapi Apa? memang kan ya. Mm-mm. Tapi emang bener sih ya. Mungkin selama kita pacaran gitu, apalagi kalau pacarannya udah lumayan lama kan, kita kan pasti ada barang-barang yang kita kasihin ke mantan kita atau kita dapat dari mantan kita gitu kan. Entah itu Kolor, sebagai ya. hadiah ya kan mungkin, atau Hmm. ya pengen ngebeliin aja gitu. Itu emang lumayan apa ya? Lu kalau ngelihat itu, kalau lu pas lagi udah putus gitu, lu ngelihat itu kayaknya kayak teringat-ingat gitu gak sih, ya kan? Iya, Iya, kangen ya, jadi Iya kan? kangen. Heeh. Nah itu sebenarnya juga menghambat kita untuk move on ya. Barang mantan ternyata gue baru inget loh. Nah, Dompet yang gue pakai sekarang nih masih dompet dari mantan. oh, ayah
Kali. Udah berapa tahun bro itu? Udah lama ya. Bahaya sekali. Ini bawa rezeki dompetnya, alhamdulillah kan. Males aja gue nyari dompet lagi, belum kepikiran buat nyari dompet. Males Berarti- bongkar ya. Berarti Kak Rama sudah bisa move on. Karena dia Kenapa nggak tuh? bermasalah dengan dompet yang Iya, nggak dikasih masalah dari gue. mantannya. Lama mah nggak move on mah kalau ada barang yang bagus disimpen, kalau yang ori dijual sama dia. Emang begitu orangnya. Move on nggak move on mah kita. Mantan gue aneh loh, gue kan dulu putus tuh. Terus gue pernah beliin helm kapelan gitu kayak si Ai lah, Oh. zaman alay. Gua tahu tuh helmnya tuh. Gua tahu helmnya tuh. Pas putus, dibalikin dong helmnya. Ribet banget gue bawanya dari rumah si Pram. Itu helmnya beli di PRJ. Ya ampun. Dulu gue juga pernah punya kaos couple loh. Apa ya? Lupa gue couple-nya. Tantang, dia petenteng. Aduh. alay ya. Lu sih pakai segala foto di jembatan di Bogor, Oh iya. Terus jadinya ya. Urban Legend. Lu kalau mau mutusin nih, jembatan merah. salah satu tips kalau cowok atau cewek mau mutusin pacarnya, ajak aja ke kebun raya Bogor. Jembatan merah ya. Iya, iya. Beneran? Tapi itu mitos. Oh, sih. Tapi Mitos. terjadi sama gua. Nah, itu dia. Kak Rama ngapain? Kak Doni ngapain di sini? Kok diem aja sih? Iya, Iya, nge-freeze dia ya? nggak punya mantan. Dia nge-freeze kayaknya dia nge-freeze. Tapi soal ngomong-ngomong soal mantan ya, dulu gue pernah punya pengalaman pahit mah. Jadi gue sebagai laki-laki yang lumayan tampan dan berwibawa, itu gue termasuk sering diputusin ya sama cewek. Oh iya, kamu putusin. Iya, sama kayak gue ya. Jadi ini adalah cerita yang menurut gue unik, gitu kan. Gue nembak cewek, belum sempet ngapa-ngapain gitu kan. Tapi gue udah diputusin. Bahkan gue ketemu aja belum. Tapi pas habis nembak itu gue udah nggak pernah ketemu dia lagi. Lu ketemu di mana? Hah? Ketemu di mana? Ya ketemu lah, teman main. Terus udah gak pernah ketemu lagi? Teman main kayak gue sama lu gini. Ih, suara Oh. buaya kayak gitu tuh. Suara buaya. gue tuh kadal. Jadi lu gak bisa ngadalin gue. Iya. Ini handphone gue isinya penangkaran buaya. Beda Untung sama gue gua. nggak ada di handphone lo kan. Iya. Kalau Beda ya. kalau Pram bukan buaya, aligator kalau Pram. Mungkin gua nggak ada juga gua. Tips and trick move on berikutnya yang lu harus pahami dan lu harus jalani, yaitulah menghindar dari dia sementara waktu. Jangan selamanya, hanya sementara. Jadi ketika lu lagi galau, lu lagi sakit hati, lu baru putus, lu menghindar dari dia sementara waktu. Gua mau nanya untuk Doni, lu gimana Don? Lu punya pengalaman nggak soal menghindar gitu Don? Coba Don, gimana Don? Sebenarnya kalau pengalaman menghindar, lebih gue yang dihindari sih. Sama. Kasian. Lu sedih ya? Masih sedih ya? Gue denger loh. Iya. Lebih gue yang dihindari daripada gue yang menghindari jadi sebenarnya. Iya ya. Jadi dia kalau ketemu gue gitu, wih gila, udah kayak ngeliat ini tau gak lo, kayak ngeliat satpol pp. Kolektor. Nah, iya. Enggak, Bawaannya pengennya lari aja gitu. Hah? jijik kali ya. Jangan emang lu megang ini ya, megang itu apa? Handphone yang panjang. Bentungan. Apa? Pegang bentungan. Komunikator. Wah, ada Doni. Ada Doni. Kabur. Buat nyari ini ya. Buat Mata elang kolektor dong, mata elang ya, Iya, mata iya. elang. Enggak sih. Heeh. Kalau tadi gue jawab pertanyaannya si Ai, jijik apa enggak, muntah apa enggak, ya pas gue ngeliat sih dia belum muntah, nggak tahu setelah gue nggak ngeliat dia muntah apa enggak. Tapi kemungkinan besar sih muntah sih. Gue nggak ngerti. Terus lo gimana? Waktu dia menghindar dari lo? Ya gue kejar dong, jangan sampai lolos. Waduh, Wah, bajunya merah ya. ini Kayak gua dong. Baju merah jangan sampai lolos. Iya. Oke guys, tips selanjutnya adalah cobalah untuk menyibukkan diri kalian dengan hobi dan aktivitas yang kalian sukai.
pergi liburan, mengunjungi tempat-tempat baru, kalian explore yang menurut kalian itu bisa memberikan kalian energi yang baru gitu. Oke, tips yang selanjutnya biar lo bisa move on dari pasangan lo habis putus adalah kumpul bareng teman-teman lo. Jadi kumpul bareng teman ya, sebisa mungkin kalian jangan menyendiri, apalagi kalau di pojokan, rawan kesurupan guys. Kesurupan dan apa? Spiritan. Apa itu? Spirit. Spirit. Ya Allah, berak di celana. Iya, biasanya di ujung mobil. Oh iya, benar bahaya ya. Jadi daripada kalian kesurupan dan kecepiritan ya, jadi mendingan kalian kumpul sama teman Iya, kalian. Ya. Kalian harus sadar bahwa menjadi single atau menjadi jomblo itu adalah sebuah anugerah terindah yang pernah dimiliki. Nah, benar tuh. Dereng. Karena apa? Karena kalau kalian masih karena beda ya, antara jomblo sama nggak jomblo tuh beda. Banyak hal-hal yang Beda. bisa dilakukan sama jomblo tapi nggak bisa dilakukan sama yang double. Betul. Pacarannya. Betul sekali. Contohnya apa, Yi? Contohnya kalian itu bisa lebih produktif ketika kalian menjadi jomblo. Kalian bisa explore sesuatu hal yang baru kalian rasain ketika kalian menjadi jomblo tanpa ada yang halang-halangin, tanpa ada yang melarang. Ya, apa Yi selanjutnya? Gitu. Stepnya? Pokoknya kayak yang tadi gue bilang, cintai dirimu. Kalian itu harus sadar kalau diri kalian itu lebih berharga dari yang kalian tahu. Gitu. Jadi waktunya kalian untuk nggak perlu trauma, nggak perlu takut untuk ngebuka lembaran baru, untuk kenalan lagi sama laki-laki baru atau perempuan baru. Kalian harus tetap semangat, cintai diri kalian ya kan, buka lembaran baru. Ingat, jodoh masih menunggu di luar sana. Oke guys, tips selanjutnya agar move on kalian berhasil, kalian harus ingat-ingat momen yang nggak enak pada saat kalian bersama dengan mantan kalian. Kayak contohnya tadi Yai, selama dia pacaran mungkin dia dikekang sama mantannya gitu ya. Jadi itu yang diingat-ingat sama dia gitu, supaya dia bisa move on gitu ya Iya. Ya, supaya kalian bisa lebih mikirin sekarang itu jauh lebih baik kondisinya dibanding kalian sama mantan kalian itu. Ngomong-ngomong tentang move on, kalian tuh paling lama move on berapa lama sih? Cari. Oh iya. Kak Doni? Paling lama Seminggu. Sebulan. Bulan gua. Seminggu. Karama? Seminggu. Paling lama lu untuk bisa move on berapa lama? 3 tahun. Gila. Gue nih sebenarnya gak suka bahas ini karena gue tuh pasti sedih. Oke guys, jadi itu tadi 10 tips move on dari kita. Semoga bermanfaat buat kalian yang merasa gagal move on atau susah move on. Nah, kalau kalian punya tips and trick lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke guys, cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih udah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.